Selamat malam semuanya, selamat malam pecinta. Di video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat dan teman saya Indra. Karena berhubung Indranya berhalangan untuk membuat video bersama saya, jadi saya sendiri yang buat video ini. Nah, aplikasi yang saya buat yaitu uh, sistem pendukung keputusan atau decision support system pemilihan supplier kopi Nusantara. Di sini saya menggunakan metode SAW atau Simple Additive Built-in, di mana aplikasi ini saya bangun dengan Python Flash sebagai server ya. Kemudian di sisi backend ada SQLite untuk database-nya, dan untuk front-end-nya kita pakai HTML, CSS, JavaScript, ya seperti itu. Lalu saya akan jelaskan uh, kenapa saya memutuskan untuk membuat aplikasi ini. Jadi sederhananya, teman saya itu punya sebuah usaha kopi di Kalimantan. Nah, dia sebagai pemilik dari usaha kopi tersebut berpikir gimana ya cara memilih supplier terbaik di antara yang ada gitu. Nah, di sini saya membantu untuk membuat decision making, di mana dia kan punya beberapa supplier biji kopi dan harus memilih supplier terbaik di antara itu berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah saya buat. Kriteria yang pertama akan saya loginkan dulu. Admin. Nah, kriteria-kriteria yang ada di sini itu pertama adalah harga, kedua adalah coffee quality, yang ketiga adalah delivery time, dan yang keempat adalah service quality, dimana harga itu sebagai cost, coffee quality itu sebagai benefit, delivery time itu sebagai cost, dan service quality itu sebagai benefit. Di sini saya menaruh bobot untuk masing-masing kriteria itu berbeda-beda. Untuk harga itu 0,30 atau 30%, coffee quality itu 40%, delivery time itu 15%, dan service quality itu 15%. Lalu selanjutnya kita langsung pindah ke struktur proyek yang saya buat. Sebentar, saya pindahkan dulu. Ini adalah struktur yang saya punya, lumayan banyak, mulai dari Python sampai HTML, CSS, dan JavaScript, dan SQL, semuanya ada di sini. Kemudian kita mulai dulu dari front end. Kita mulai dari halaman pertama dari website, di mana-mana itu ada login. Nah, login sendiri itu ya, yang teman-teman tahu ya, di sini ada username, kemudian ada password, ada remember this device, dan lain-lain. Kemudian dari login ini kita masuk ke dashboard. Nah, dashboard ini itu sebagai halaman utama dari web saya, yaitu yang tadi saya tunjukkan. Nah, yang ini adalah dashboardnya ya teman-teman. Ini adalah dashboard. Jadi ini adalah utamanya dari web saya. Kemudian yang kedua itu ada
Suppliers. Nah, suppliers ini berisikan tentang kita punya supplier berapa, namanya siapa, mereka punya kriteria itu seperti apa saja, harganya berapa, kualitasnya berapa, delivery time-nya butuh berapa lama, dan servisnya itu bagus atau enggak. Kita bisa mencantumkan di sini. Nah, dari sini aja dari yang kita punya ini 3 ini, kita bisa langsung menentukan mana yang terbaik, mana yang bukan dibilang terburuk juga, tapi itu adalah opsi terakhir. Kita tekan run SAW nya, nanti dia akan melakukan perhitungan yang akan memunculkan hasil seperti ini, teman-teman, dimana supplier Y itu punya harga 160.000 dengan kualitas yang hampir sempurna itu 90, delivery time yang sangat-sangat tidak memakan waktu itu 1 hari, dan servisnya itu bagus 85 dengan skor hampir sempurna ya. Di sini 97,19. Kemudian ada yang ini itu bukan berarti dia nggak bagus, teman-teman, tapi dia ada yang lebih bagus di atasnya, kira-kira begitu. Nah, dari kriteria itu kita hitung menggunakan rumus yang namanya itu SAW, teman-teman. Sebentar saya tunjukkan codingannya. Untuk SAW sendiri itu ada di sini. Nah, ini formula yang digunakan untuk menghitung SAW. Ya, di sini ada benefitnya, di mana benefit itu nilai tertinggi benefit dikali nilai dari yang mau kita cari. Misal kita mau cari supplier A, maka nilai supplier A misal 100. Nah, nilai tertingginya itu 150, maka akan 100 dibagi 50, kira-kira seperti itu. Cost-nya juga sama seperti itu, kurang lebihnya begitu. Lalu sebentar, saya ingin menunjukkan sesuatu tapi agak lupa di mana. Nah, ini codingan ini itu berfungsi sebagai langkah pertama di mana sistem membentuk matriks atau keputusan awal di mana tabel nilai asli tiap supplier untuk tiap kriteria itu dilakukan di metode ini, yang mengambil nilai harga, kualitas, waktu, pengiriman, dan layanan dari tiap objeknya. Nah, jadi tidak cuma di rumus-rumus itu, jadi dia harus dimatriks dulu, kemudian dinormalisasi. Ya, ini tuh matriksnya tadi, kemudian ada normalisasi. Maksudnya normalisasi di situ itu adalah rumus SAW yang diterapkan dari sebelumnya. Nah, jadi ada 2 kondisi di mana kita tuh mau cari apa dulu. Kalau kriteria yang benefit, maka dianggap semakin besar semakin baik nilainya. Misal benefit tadi itu adalah biji kopi. Biji kopi kalau semakin tinggi maka akan semakin bagus biji kopi nilainya. 90 itu sangat-sangat tinggi, bahkan atas itu atau 100. Nah, kalau kriterianya adalah cost, berarti dia kebalikannya, semakin kecil maka semakin baik. Kenapa semakin baik? Contohnya adalah dari kata cost-nya aja. Tahu cost itu bisa dibilang pengeluaran. Nah, misal kalian membeli harga, kalian disuruh beli biji kopi 200.000 per kilo atau 160 per kilo tanpa harus melihat kualitas biji kopinya, pasti akan beli 160 karena lebih murah.
tidak mengeluarkan cost yang banyak sekali. Kemudian ada bobotnya. Selanjutnya kita ke bobot. Bobot ini itu setiap nilai normalisasi yang dikalikan dengan bobot, nilai bobot ini lalu dijumlahkan untuk menghasilkan skor akhir. Skor akhir itu yang tadi yang 0,9, 0,8 itu yang menjadi penentu rankingnya dari supplier itu tadi. Jadi kira-kira begitu. Baik, sekiranya aplikasi ini itu menerapkan fitur Flash, Python SAW, kemudian ada JavaScript-nya juga. Nah, kenapa saya pakai metode SAW ini? Karena SAW ini cocok digunakan karena perhitungannya transparan, mudah dijelaskan, dan cocok untuk kasus pengambilan keputusan multi kriteria seperti pemilihan supplier. Jadi kira-kira begitu saja penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, terima kasih.